Hai semuanya, di channel kali ini saya akan memberikan sebuah materi tentang alur proses produksi multimedia. Nah, produk multimedia yang dihasilkan di sini adalah seperti video dan film. Baik, sebelum itu tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk memahami alur atau proses produksi produk multimedia. Nah, kita langsung saja ke materi. Nah, yang pertama, apa sih multimedia itu? Multimedia merupakan penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, video dengan alat bantu atau tools dan dengan menggunakan koneksi atau link, sehingga pengguna dapat berkarya, bernavigasi, dan berkomunikasi. Produk multimedia dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada multimedia content production dan multimedia communication. Nah, apa sih itu? Yang pertama kita bahas adalah multimedia content production. Nah, multimedia content production merupakan penggunaan dan pemrosesan beberapa media seperti teks, audio, grafik, animation, video, dan interaktif yang berbeda untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan produk multimedia. Nah, dalam kategori ini, media yang digunakan yang pertama ada media teks, kemudian ada media audio. Lanjut di media audio pun ada dua hal penting yang harus kita pahami. Yang pertama ada sound waves, yang kedua ada sound equipment, yang ketiga ada media video. Nah, dalam media video terdapat beberapa fungsi. Yang pertama adalah suara dan video memegang peranan penting dalam presentasi video. Yang kedua, sound merupakan dimensi aural yang menentukan mood dan tercapainya tujuan presentasi. Yang ketiga adalah orang akan lebih tertarik dengan aplikasi atau presentasi yang menampilkan tayangan dalam bentuk video. Kemudian ada yang disebut dengan media animasi, dan yang terakhir ada media graph atau image. Nah, selanjutnya kita beralih ke multimedia communication. Multimedia communication adalah multimedia yang menggunakan media atau massa seperti televisi, radio, media cetak, internet. Tujuannya adalah untuk mempublikasikan atau menyiarkan atau mengomunikasikan material, advertising, publicity, entertainment, news, dan lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menggunakan contoh. Misalnya kita membeli sebuah radio. Nah, radio tersebut digolongkan ke dalam multimedia communication. Sedangkan lagu atau suara yang dikeluarkan oleh radio tersebut digolongkan sebagai multimedia content production. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu alur atau proses produksi multimedia. Nah, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahap pra-produksi atau pre-production. Yang kedua ada tahap produksi atau production. Yang ketiga ada tahapan pasca produksi atau post production. Nah, yang pertama ada tahap pra-produksi. Nah, tahap pra-produksi ini identik dengan tahap perencanaan. Secara umum, pra-produksi merupakan tahapan persiapan sebelum memulai proses produksi atau syuting film atau video. Nah, di dalam pra-produksi ini juga terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama ada pencarian dan penemuan ide. Nah, pencarian ide ini dilakukan untuk menentukan atau menemukan tema dari video yang ingin kita buat. Nah, tentu tema yang kita buat ini harus sesuai dengan video yang ingin kita buat. Jadi, harus sesuai dengan jenis video yang ingin kita buat. Jenis video pun ada beragam. Yang pertama ada video company profile, yang kedua ada video non-commercial use, yang ketiga ada video liputan atau dokumentasi. Nah, video liputan atau dokumentasi dibagi menjadi keempat macam lagi. Yang pertama ada video amatir,
berikutnya ada video dokumentasi jurnalistik atau video dokumenter jurnalistik. Yang ketiga ada video pernikahan. Yang keempat ada video dokumentasi acara, event, dan lain-lain. Nah, tahapan kedua dalam proses praproduksi adalah pembuatan sinopsis, treatment, storyboard, dan shooting script. Nah, tahapan berikutnya ada tahapan perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan tahapan untuk merencanakan semua kebutuhan yang akan dilakukan pada saat proses pembuatan video. Nah, di dalam proses ini pun terdapat beberapa langkah. Yang pertama ada pencarian lokasi, pengambilan gambar untuk produksi video. Berikutnya adalah pencarian pemeran yang dijadikan talent nantinya untuk pembuatan video. Ya, pembuatan video maksud saya. Yang ketiga ada perencanaan tim produksi yang nantinya akan bekerja seperti kameramen, sutradara, asisten sutradara, penulis skrip, dan lain-lain. Nah, berikutnya ada perencanaan peralatan yang akan digunakan. Misalnya nanti seperti kebutuhan kamera, lighting, tripod, dan lain-lain. Berikutnya ada perencanaan jadwal pengambilan gambar. Perencanaan jadwal ini tentu sesuai dengan shooting script yang telah dibuat sebelumnya. Nah, itu semua tadi adalah tahapan yang harus kita lakukan di praproduksi multimedia. Berikutnya kita beralih ke tahap produksi multimedia. Nah, tahapan produksi ini identik dengan tahap merealisasikan semua yang telah kita lakukan di tahap praproduksi video. Nah, dalam tahapan produksi ini, semua tim, baik itu kameramen, sutradara, penulis skrip, dan lain-lain, semua bekerja dalam proses produksi ini. Nah, berikutnya kita akan masuk ke tahap pasca produksi atau post production. Nah, tahap pasca produksi atau post production ini merupakan tahapan akhir dalam produksi sebuah produk multimedia. Nah, apa sih itu tahap pasca produksi? Pasca produksi merupakan tahapan akhir dalam produksi video sebelum video siap disajikan atau didistribusikan. Nah, dalam proses ini harus dipergunakan atau menggunakan software editing video dan perangkat yang memadai untuk melakukan proses editing. Nah, di sini saya akan paparkan beberapa software yang bisa kita gunakan untuk melakukan proses editing. Yang pertama ada Adobe Premiere Pro, yang kedua ada Adobe After Effects, yang ketiga ada Adobe Media Encoder, dan yang terakhir ada Adobe Encore DVD. Nah, ada pun beberapa tahapan yang harus kita lalui di proses pasca produksi. Yang pertama ada editing offline. Editing offline merupakan tahap awal dari proses editing yang dilakukan untuk mencatat skrip saat produksi, mencatat kembali semua hasil syuting dan scene yang telah dilakukan. Artinya mencatat adegan yang telah kita shoot. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya ada tahap editing online. Nah, berdasarkan skrip yang kita buat sebelumnya, semua adegan, shoot, dan scene dicocokkan kembali oleh editor sebelum melakukan tahapan akhir, yaitu tahapan mixing dan mastering. Nah, kita langsung saja ke tahap mixing dan mastering. Proses mixing dan mastering merupakan tahapan akhir dalam pembuatan video sebelum video tersebut dirender. Nah, proses mixing merupakan proses untuk menggabungkan atau mensinkronisasikan antara video dan audio. Di sini, di tahap ini, biasanya video tersebut ditambahkan ilustrasi dan sound effect. Nah, proses mastering merupakan proses untuk membuat kepingan VCD atau DVD master yang akan digandakan lagi. Nah, tahapan ini adalah tahapan tahapan akhir dari proses produksi multimedia. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan tentang alur proses produksi produk multimedia. Nah, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. See you on the next video.